Pedagang di sejumlah pasar dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengeluhkan ketersediaan stok beras yang saat ini langka. Akibatnya harga beras di pasar masih mahal, jauh di atas harga eceran tertinggi. Harga beras medium di pasar mencapai Rp13.500 per kilogram. Padahal head dari beras medium yang ditetapkan pemerintah di 3 zona lebih rendah, yaitu mulai dari Rp10.900 hingga Rp11.800. Sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp18.500 per kilogram. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyebut salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras karena data antara beras yang disebarkan di masyarakat untuk bansos dengan beras yang disebarkan untuk pedagang tidak jelas. Bahkan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menduga stok beras saat ini lebih banyak digunakan pemerintah untuk menggelontorkan bansos jelang pemilu. Akibatnya stok beras di pasar-pasar tradisional kian menipis. Untuk itu pihaknya meminta pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi. Pemirsa, harga beras medium di pasar saat ini melampaui harga eceran tertinggi. Bagaimana tingkat permintaan beras di masyarakat saat ini? Kita sudah bersama dengan Ricky Harahap dan juru kamera Koel Joseph yang saat ini berada di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat siang Ricky, ini sebagian pedagang retail mengeluhkan ketersediaan beras yang kian menipis. Nah, kalau di Pasar Induk Cipinang yang mulai langka ini, apakah beras premium saja atau beras dengan jenis lain juga stoknya mulai menipis? Selamat siang Wilson dan pemirsa, beras jenis premium memang stoknya semakin menipis di Pasar Induk Cipinang ini. Tetapi beras tipe lainnya seperti tipe medium juga mengalami penipisan tetapi tidak terlalu signifikan. Sebagai perbandingan Wilson, tadi kami sempat berbincang dengan pedagang yang berada di sini yang mengatakan bahwa kalau di hari-hari biasanya di waktu-waktu normal mereka bisa menjual sekitar 100 sampai 120 ton beras premium per pekannya. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir ini hanya bisa menjual sekitar 30 ton saja. Itu artinya memang terjadi penurunan yang signifikan sekitar 70%. Stok yang semakin menipis ditambah permintaan pasar yang meningkat tentu membuat harga beras mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir ini. Dari pantauan kami, harga beras di pasar beras Cipinang ini mengalami kenaikan. Seperti beras medium, ini harganya sekarang sekitar Rp13.860 per kilogramnya. Sementara kalau untuk beras premium ini harganya sekitar Rp15.860 per kilogramnya. Baik beras medium maupun beras premium ini harganya sama-sama di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan, yakni sekitar Rp10.900 sampai Rp11.000 untuk beras medium dan juga Rp13.900 sampai Rp14.800 untuk beras premium. Artinya ada kenaikan ditambah lagi stok yang menipis. Dampaknya apa? Tentu ini juga berdampak terhadap para pedagang di pasar tradisional dan juga pengusaha-pengusaha di toko retail yang membuat beras-beras terutama tipe premium ini mengalami kelangkaan. Kenapa? Karena memang harga beli di tingkat produsennya saja ini sudah mahal. Bagaimana kemudian mereka akan menjual barang mahal tersebut kepada para pembeli? Hal inilah yang membuat terjadinya kelangkaan. Kenapa? Karena para pedagang dan para pengusaha ini juga tidak mengambil resiko begitu dan mereka tidak berinisiatif untuk menambah stok beras mereka di toko-tokonya masing-masing karena harganya yang cukup tinggi. Dan para pedagang maupun para pengusaha di toko-toko retail ini berharap agar pemerintah bisa melakukan relaksasi terhadap harga eceran tertinggi agar bisa menjaga stabilitas harga dan juga menjaga stok beras di pasaran, apalagi ini sudah mendekati momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Kita tahu memang beberapa bulan terakhir ini terjadi kelangkaan stok beras yang terjadi di pasaran. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor Wilson, seperti belum masuknya masa musim panen pada Maret 2024 yang akan datang. Kemudian juga impor beras jenis SPHP ini disebut belum masuk ke Indonesia sehingga membuat stok beras di pasaran ini menjadi sangat terbatas. Dari masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, kelangkaan, harga yang semakin naik begitu, ada sejumlah upaya memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Di antaranya adalah dengan menjalankan distribusi beras komersial bulog sebanyak 200.000 ton
untuk beras bansos, kemudian juga mendistribusikan 100.000 ton beras ke food station, ke pasar induk Cipinang, dan juga mendistribusikan beras SPHP ke sejumlah pasar tradisional dan juga retail modern, dan juga mengerjakan gerakan pangan murah nasional. Nah, kami tadi juga sempat berbincang, Wilson, ke sejumlah pedagang yang berada di sini yang menyebut bahwa penyaluran beras Bulog ini disebut cukup membantu para pedagang di sini. Kenapa? Karena memang para pedagang ini diberikan stok sekitar 30 sampai 60 ton beras per pekannya untuk bisa dijual. Hal tersebut juga dinilai bisa cukup membantu karena para pedagang ini bisa menjual beras Bulog tersebut dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi, sehingga bisa cukup membantu para pedagang di sini. Inilah yang nantinya akan kita lihat, Wilson, dalam beberapa waktu ke depan. Jaga stabilitas harga dan juga stok beras di Indonesia, apalagi ini sudah mendekati momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Wilson, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Riki Harahap dan juru kamera Koel Joseph yang melaporkan langsung dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.